apakah benar ada patung Yesus di dalam Ka'bah? Isu ini sempat menghebohkan media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi. Namun, bagaimana sebenarnya sejarah patung-patung di dalam Ka'bah, dan apa sikap Islam terhadap hal ini? Ustadz Adi Hidayat membahasnya secara mendalam dengan dalil-dalil yang kuat dan perspektif sejarah yang komprehensif. Dalam perjalanan sejarah, Ka'bah telah mengalami berbagai perubahan, termasuk adanya patung-patung yang pernah ditempatkan di dalamnya sebelum datangnya Islam. Bagaimana patung-patung itu bisa berada di sana, dan bagaimana Islam kemudian mengembalikan Ka'bah ke fungsinya yang murni sebagai kiblat umat Muslim? Dalam kajian ini, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan dengan rinci, mulai dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Muhammad SAW. Kajian dimulai dengan salam dan pengantar mengenai topik yang akan dibahas, yaitu sejarah keberadaan patung dalam Ka'bah sebelum Islam dan bagaimana umat Islam memahami arah kiblat. Ustadz Adi Hidayat kemudian menjelaskan bagaimana keberadaan patung di dalam Ka'bah berasal dari masa sebelum Nabi Muhammad diutus. Untuk memahami hal ini secara menyeluruh, ia mengajak untuk menelusuri sejarah dari masa Nabi Nuh. Ia menguraikan bahwa sejak zaman Nabi Nuh, manusia sudah mulai mengenang orang-orang saleh dengan mendirikan patung. Namun, setan memanfaatkan situasi ini dan mempengaruhi manusia untuk menjadikan patung sebagai sesembahan. Hal ini terus berlanjut hingga zaman Nabi Ibrahim yang kemudian menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya. Dalam perjalanan sejarah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sebelumnya hancur akibat banjir pada masa Nabi Nuh. Ka'bah kemudian menjadi pusat ibadah tauhid, tetapi dalam perkembangannya, penyembahan berhala kembali marak, terutama setelah Nabi Ismail wafat. Dijelaskan bahwa penyembahan berhala semakin berkembang di zaman bangsa-bangsa kuno seperti Mesopotamia dan Babilonia. Kaum tersebut memiliki sistem kepercayaan dengan banyak dewa dan patung yang mereka sembah. Raja Namrud, yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim, juga merupakan bagian dari budaya penyembahan berhala tersebut. Setelah Nabi Ibrahim, keturunannya terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu keturunan dari Nabi Ishak yang melahirkan para Nabi Bani Israel seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, serta keturunan dari Nabi Ismail yang akhirnya menjadi nenek moyang Nabi Muhammad. Dalam jalur keturunan Nabi Ismail, masyarakat Arab tetap mempertahankan Ka'bah, tetapi mereka mulai menambahkan unsur-unsur syirik seperti patung-patung di dalamnya. Salah satu tokoh yang memperkenalkan kembali penyembahan berhala di dalam Ka'bah adalah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Quraisy yang membawa patung Hubal dari Yaman dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Sejak saat itu, patung-patung semakin banyak dan menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, kondisi Ka'bah sudah dipenuhi dengan berbagai patung dan berhala. Bahkan, ada patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang digambarkan membawa alat tenung, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tauhid. Nabi Muhammad menolak keras keberadaan patung-patung ini dan tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sebelum patung-patung tersebut dihancurkan. Pada saat penaklukan Mekah atau Fathu Makkah, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya membersihkan Ka'bah dari segala bentuk patung dan berhala. Beliau juga menegaskan bahwa umat Islam tidak menyembah Ka'bah, melainkan hanya menggunakannya sebagai kiblat untuk menyatukan arah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian ini, Ustadz Adi Hidayat juga membahas bagaimana Islam memiliki standar yang ketat dalam menyeleksi hadis dan memastikan kebenaran informasi sejarah. Beliau menjelaskan bahwa ada berbagai riwayat terkait penghancuran patung-patung di Ka'bah dan bagaimana ulama meneliti validitasnya dengan metode ilmiah. Sebagai kesimpulan, Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan penyembahan Ka'bah. Ka'bah hanya berfungsi sebagai arah kiblat untuk menyatukan umat Islam dalam ibadah. Penyembahan hanya ditujukan kepada Allah, dan ajaran Islam datang untuk menghapus praktik syirik yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Dari penjelasan ini, kita memahami bahwa Islam tidak menyembah Ka'bah, melainkan menjadikannya sebagai arah kiblat dalam ibadah. Ka'bah adalah simbol persatuan umat Islam, bukan objek penyembahan. Pemahaman yang benar terhadap sejarah dan ajaran Islam akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan, komentar dengan pendapat atau pertanyaan Anda, serta share agar lebih banyak orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian-kajian menarik lainnya dari Ustadz Adi Hidayat.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.